Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahnaf Fakil Iqbar dari absen 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab bunga dan anuitas. Baik, di sini kita akan masuk ke materi, yaitu yang pertama bunga tunggal, yang kedua bunga majemuk, yang ketiga pinjaman dan investasi, yang keempat anuitas. Baik, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu bunga majemuk, yaitu harga imbalan yang ditetapkan bank kepada peminjam atas pinjaman yang ia dapat. Pinjaman ini bisa dikembalikan secara full atau diangsur dalam jangka waktu tertentu. Semakin lama pengembaliannya, semakin tinggi juga suku bunga bank yang dibebankan. Baik, ya ini kita masuk ke jenis-jenis bunga. Yang pertama bunga tunggal, yaitu merupakan bunga yang jumlah persennya selalu tetap dan dilakukan perhitungan berdasarkan banyaknya jumlah modal awal selama masa periode tertentu yang sudah ditentukan. Baik, yang kedua yaitu jenis bunga majemuk, yaitu merupakan bunga yang besarnya dapat diperoleh setiap akhir periode. Jenis bunga tersebut dapat berpengaruh terhadap besaran modal serta bunga setiap waktu. Besaran modal dan bunga dapat bertambah pada saat akhir periodenya. Baik, kali ini kita akan memasuki rumus bunga majemuk, yaitu MN sama dengan MO, buka kurung 1 plus I, tutup kurung, pangkat N. MN itu adalah nilai akhir dan MO yaitu modal awal. Nah, I itu sama dengan persen suku bunga majemuk dan N itu periode. Baik, di sini langsung aja masuk ke contoh soal bunga majemuk. Yang pertama yaitu Firdaus akan menyimpan uang sebesar 3 juta di bank Delwin dengan suku bunga majemuk 13% per tahun. Hitung besarnya tabungan Firdaus setelah 8 tahun. Baik, sekarang dapat diketahui yaitu MO itu sama dengan 3 juta. Nah, I-nya itu sama dengan 13% per tahun. Itu sama dengan 13 per 100 jika digenapkan menjadi 0,13. Nah, baik, untuk N itu sama dengan 8 tahun. Nah, selanjutnya yaitu ditanya M8 itu sama dengan berapa. Nah, di sini kita masukin rumus MN sama dengan MO plus 1 plus I pangkat N. Baik, sekarang langsung aja kita kerjakan. M8 itu sama dengan 3 juta, 2 kurung 1 plus 0,13 tutup kurung 8. Terus M8 sama dengan 3 juta, 2 kurung 1,13 tutup kurung pangkat 8. Nah, jadi selanjutnya itu M8 sama dengan 3 juta, 2,658. Nah, hasilnya yaitu M8 sama dengan 7 juta, 974 sekian. Jadi besar tabungan Firdaus setelah 8 tahun adalah 7,974 sekian. Nah, selanjutnya yaitu materi tentang pinjaman. Nah, di sini pinjaman yaitu punya definisi, yaitu uang yang dipinjam dari bank atau lembaga keuangan lainnya yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu tertentu dengan bunga. Nah, selanjutnya yaitu investasi. Nah, di sini investasi memiliki definisi, yaitu penanaman modal atau dana dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Selanjutnya yaitu kita akan memasuki bab anuitas. Nah, di sini anuitas adalah sejumlah pembayaran yang sama besarnya yang dibayarkan setiap akhir jangka waktu dan terdiri atas bagian bunga dan bagian angsuran. Baik, langsung aja kita masuk ke contohnya, yaitu pembayaran pinjaman uang di suatu bank.
anuitas sama ya di sini rumusnya yaitu anuitas sama dengan angsuran plus bunga A sama dengan AN plus BN. Nah, selanjutnya yaitu rumus menghitung besar anuitas A. Rumusnya yaitu A sama dengan M dikali I bagi 1 dikurangi 1 plus I pangkat min N. Di mana A adalah anuitas, M sama dengan jumlah awal, I itu suku bunga anuitas, dan N adalah periode. Nah, selanjutnya yaitu menghitung besar bunga di periode pertama. Rumusnya yaitu B1 sama dengan M dikali I. Nah, di sini ada rumus 2 yaitu selanjutnya yaitu BN sama dengan A min AN. Nah, selanjutnya yaitu menghitung besar angsuran pada AN. Nah, di sini memiliki rumus yaitu rumusnya itu seperti ini. AN sama dengan A1 buka kurung A plus I tutup kurung pangkat N min 1. Nah, di sini memiliki dua rumus yaitu rumus selanjutnya yaitu AN sama dengan A kurangi BN. Nah, di mana B1 itu sama dengan besar bunga pada angsuran pertama pada A1. AN sama dengan besar angsuran ke N. A1 sama dengan besar angsuran pertama. Yaitu dengan rumus A1 sama dengan A dikurangi B1. Langsung aja masuk ke contoh soalnya. Meminjam uang di bank sebesar 8 juta rupiah. Pinjaman akan dilunasi dengan sistem anuitas selama setahun dengan pembayaran setiap 2 bulan dengan bunga 1% per 2 bulan. Nah, tentukan A besaran anuitas, yang B besar bunga pada angsuran pertama, yang C besar angsuran pertama. Nah, di sini kita diketahui ya. Yang pertama yaitu M sama dengan 8 juta. Kemudian I sama dengan 1%. Itu adalah 0,1%. 0,1. Nah, T di sini 12. Nah, 2 bulan. Membayar selama setahun. Nah, terus setahun itu dibagi 2 sama dengan 6. Dan T-nya itu sama dengan 6. Selanjutnya kita langsung bacakan besar anuitas. A sama dengan M kali I dibagi 1 min ya 1 dikurangi 1 plus I pangkat min T. Nah, 8 juta dikali 0,01 dibagi 1 dikurangi 1 plus 0,01 min 6 sama dengan 80 juta per 1 dikurangi 1,01 min 6. Nah, selanjutnya yaitu A sama dengan 80 juta dibagi 1,0,9420 sama dengan 80 juta dibagi 0,058 sama dengan 1,379,310,35. Nah, selanjutnya yaitu yang B, yaitu besar bunga pada angsuran pertama. Di sini B1 rumusnya sama dengan min kali I. Nah, B1 sama dengan 8 juta kali 0,01. B1 sama dengan 80 juta. Nah, selanjutnya yaitu yang C, besar angsuran pertama. Nah, di sini rumusnya itu AT sama dengan A min B T. Nah, di sini A1 sama dengan A min B itu sama dengan A1
1,379,310,35 dikurang 80 juta sama dengan 1,299,310,35. Nah, di sini tuh angsuran pertama anu tes yaitu itu tetap kan. Nah, angsuran pokok sama bunga. Nah, pada angsuran pokok pertama yaitu 3.242.657,19. Nah, sedangkan bunganya yaitu 200.000. Nah, pada angsuran terakhir yaitu cuma 17.000. Tetapi angsuran pokoknya yang lebih mahal. Nah, jadi semakin besar angsuran pokoknya, maka semakin kecil bunganya. Nah, di sini itu cara bank untuk menghitung angsuran pokok dan bunga. Sekian, terima kasih. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai bab bunga. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.